Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyidna nutar wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانصر واحفظ وأيدنا نصر وطائف العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانصر واحفظ وأيدنا نصر وطائف العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المحدث رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. الحمد لله. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang untuk kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari dosa noda, dari kemaksiatan lahir, kemaksiatan batin, yang insyaallah apabila kita punya niatan bertaubat nasuha, sebesar apapun dosa noda yang kita lakukan, insyaallah Allah berkenan mengampunkan kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak jemu-jemunya memberikan kesempatan untuk kita semua agar kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak jemu-jemunya memberikan, menganugerahkan kita nikmat sehat, nikmat sempat, supaya kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kadang sebagai manusia tidak mau mementingkan Allah, tidak mau kita mengutamakan Allah, selalu mengutamakan pribadi kita. Padahal kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa
Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa manusia, bangsa jin, dituntut oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tapi kadang kita itu selalu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Allah dan Rasul. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Inilah yang menyebabkan manusia itu masuk ke jurang neraka, karena manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita tergolong dalam ayat Allah, qalilun min ibadiyas syakur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa yusallim wa yubarik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu gigih mempertahankan, memperjuangkan, mengembangkan agama Allah. Beliau berkorban, beliau berjuang dengan tenaganya, dengan fikirannya, dengan jiwanya, dengan harta bendanya, demi mengutamakan Allah, demi mengutamakan agama Allah daripada mengutamakan diri sendirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu gigih, yang begitu istiqamah menghadapi masalah-masalah yang terjadi, begitu gigih menghadapi cobaan rintangan pada dirinya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat mencari, dapat mengambil kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu dengan orang-orang soleh terdahulu, bahkan dari cerita, dari kisah perjuangan dan kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan, memperjuangkan, mengembangkan agama Allah, maka inilah standar kita berjuang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Allah, bukan beliau mendapatkan caci maki dari orang lain, tetapi beliau menerima caci maki, olok-olokan, cemoohan dari keluarga terdekat beliau. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mundur, tidak pernah surut dari medan perjuangan. Beliau selalu terus menerus maju istiqamah, membenarkan, memperbaiki akhlak manusia yang jahiliyah, memperbaiki, mengembangkan akhlak manusia yang selalu mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan orang lain, kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia pada saat itu. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun.
jinna wal insa illa liya'budun. Akhlak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mau diperbaiki, disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia beribadah kepada Allah. Akhlak manusia berhubungan denganku, dengan Rasulullah. Menyempurnakan akhlak manusia berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Semua diperbaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beliau mengomongkan manusia, bukan hanya beliau itu memberikan nasihat dengan lisannya, dengan omongannya, dengan kalam Arabnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, pengertian tentang akhlak dengan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka beliaulah termasuk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan ajarannya. Rasulullah adalah akhlaknya Al-Qur'an. Gerak-gerik ucapan beliau adalah Al-Qur'an. Ucapan beliau Al-Qur'an, amalan beliau Al-Qur'an, perjalanan beliau Al-Qur'an, pergaulan beliau Al-Qur'an, ekonomi beliau Al-Qur'an, politik beliau Al-Qur'an, pendidikan beliau adalah Al-Qur'an. Gerak-gerik beliau, lisan beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Itulah akhlak yang paling terindah, yang paling mulia, yaitu akhlak Al-Qur'an. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang paling utama dan pertama yang beliau perbaiki, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana manusia itu berakhlak kepada Allah, bagaimana makhluk jin itu berakhlak kepada Allah, itu yang beliau utamakan. Setelah beliau berdakwah dari bangsa jin, makanya ada istilahnya di Mekah itu adalah Masjid Al-Jin. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari bangsa jin, kumpul semua. Didakwahkan, diajar mereka itu, diajak mereka itu masuk Islam, diajar di sana, di tempat itu, maka dinamakan Masjid Jin. Beliau berdakwah ke bangsa jin supaya bangsa jin mengakui Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang rajanya dulu, yang sultannya iblis, ingkar kepada Allah, angkuh, takabur, sombong, congkak. Bahkan bukan saja sekedar congkak kepada makhluk Allah, tapi congkak, angkuh, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka dunia untuk memperbaiki, mengembalikan sifat-sifat iblis itu, terutama sekali anak cucu keturunannya yaitu al-jin, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar, kemudian dia kumpul buat majelis taklim di Masjid Jin di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Inilah sejarah yang terindah, yang termulia,
yang harus kita pahami biar kita itu tidak termasuk orang jahil, orang bodoh. Orang bodoh itu tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bodoh beribadahnya, bodoh bergaulannya. Kecuali mereka itu menuntut ilmu terus menerus, menuntut ilmu terus menerus, menghadiri majelis ta'lim sekalipun tidak paham tentang ilmu pengetahuan itu, tapi dia menghadiri dirinya luar biasa istiqamah, selalu mendengar hikayat cerita daripada alim ulama. Karena di sana ada akhlak, ada kebenaran, ada kebajikan yang luar biasa. Bila kita menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan bagaimana cerita hikayat sejarah para alim ulama, kegigihannya memperjuangkan, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kasirin minal fiqhi li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kata beliau, al-hikayatu anil ulama, cerita kisah sejarah para alim ulama itu, kita dengar kisahnya, kita dengar biografinya, kita dengar kisah perjuangannya, kegigihannya membela, mempertahankan agama Allah, membela, mempertahankan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-hikayatu anil ulama, mendengar cerita kisah para alim ulama, kegigihannya beliau memperjuangkan, mempertahankan agama Allah, mempertahankan, memperjuangkan, membela kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa mujalasatihim, dan menghadiri majelis ta'limnya, majelis pengajiannya, majelis ilmunya, majelis umum pengajiannya para alim ulama. Ahabbu ilayya, kata Imam Abu Hanifah, itu yang aku sukai, itu yang lebih aku sukai, katanya Imam Abu Hanifah, min kasirin minal ilmi min kasirin minal fiqhi, daripada aku lebih banyak mengaji, menuntut ilmu, mempelajari ilmu fikih. Lebih baik saya itu, kata Imam Abu Hanifah, mendengar cerita, mendengar hikayat, mendengar sejarah pada alim ulama, dan menghadiri majelis ta'limnya, daripada saya belajar banyak ilmu fikih. Itu kata Imam Abu Hanifah. Li'annaha, kenapa Imam Abu Hanifah lebih senang, lebih suka beliau mendengar cerita, hikayat, sejarah perjuangan para alim ulama, dan menghadiri majelis ta'limnya. Masya Allah, adabul qaum wa akhlaquhum. Karena para alim ulama itu adalah sebaik-baik adab, sebaik-baik kaum yang beradab
dan berakhlakul karimah. Maka kita mendengar ceritanya, kita menghadiri majelis taklimnya ulama, dituntut kita insya Allah akan menjadi orang yang beradab, akan menjadi orang yang berakhlak. Maka itulah sesungguhnya hakikat kita sebagai makhluk yang membawa akhlak. Itulah makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nama makhluk. Makhluk artinya yang membawa akhlak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itulah tujuan pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak. Akhlak siapa? Bukan akhlak manusia saja, tapi akhlak manusia, akhlak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhlak jin, akhlak manusia diperbaiki biar mereka sadar, biar mereka kembali akan kebenaran, biar mereka kembali akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga, memelihara kita dari kesyirikan, dari kemunafikan, akan selalu menuntun kita dalam kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Baik, kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-31. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun bihi yatimun mukramun. Udah ya? 41 ini. Oh, 42 sekarang. Ahabballahu ta'ala 'abdan samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara wa samhan iza qada wa samhan iza iqtada. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita pelajaran. Ahabballahu ta'ala 'abdan Ahabba sudah kemarin kan itu. Ahabba buyutikum ilallahi baitun bihi yatimun mukramun sudah. Ya. Jadi rumah yang paling disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, itu sudah. Ya, kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ahabballahu ta'ala 'abdan samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara wa samhan iza qada wa samhan iza iqtada. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah. Jadi katanya di sini ahabballahu, Allah Subhanahu wa taala mencintai abdan, yaitu seorang hamba, ya, seorang hamba yang berlaku baik. Kapan dia? Iza ba'a, apabila dia menjual, apabila dia berbisnis, berusaha. Allah Subhanahu wa taala mencintai, ahabballahu, Allah Subhanahu wa taala mencintai abdan samhan, seorang hambanya yang
yang berlaku baik bila dia itu ba'a, iza ba'a, bila menjual, bila dia berusaha, bila dia berbisnis, bila dia statusnya sebagai penjual. Ya, ini yang menjual barang, jual di toko. Nah, ya. Kemudian wasamhan iza ishtara, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai juga hambanya yang berlaku baik ketika dia sebagai pembeli. Nanti kita jelaskan bagaimana ya ciri-cirinya orang yang disukai sebagai pembeli oleh Allah. Bagaimana ciri-cirinya yang disukai Allah sebagai seorang penjual. Nanti kita jelaskan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai wasamhan iza qada. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berlaku baik bila dia itu membayar hutang. Qada, membayar hutang. Ya. Wasamhan izaqtada, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, mencintai hambanya yang berlaku baik ketika dia menagih hutang. Nah, ini ya. Nih, sekarang saya akan jelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Pertama, bagaimana Rasulullah SAW berjual. Bagaimana Rasulullah sebagai pembeli. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia berhutang ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia menagih hutang. Nah, ini sekarang kita bahas. Karena ini yang dicintai siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabballahu ta'ala 'abdan samhan. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba itu yang berlaku baik iza ba'a, ketika itu mereka menjadi penjual. Seorang yang sebagai penjual, mereka harus jujur. Harus jujur. Ketika modalnya 10.000, kemudian kita jual ya 11.000 kah, 12.000 kah? Nah, kita jujur. Kita jujur. Atau jangan kita bilang di pembeli itu, oh ini modalnya 12.000. Saya jual juga sekarang harga 12.000 tanpa untung. Itu bohong namanya. Tidak jujur. Itu tidak penjual jujur. Nah, polecik namanya. Bukan politik, bukan politik tapi polecik. Satu ya. Bukan politik jual ya. Kalau politik jual yang jujur itu bagus. Kalau polecik ya, kalau polecik penjual ya itu licik. Jadi, oh ini modalnya 10.000. Seandainya kita ditanya oleh pembeli, berapa sih modalnya ini? Berapa kamu beli? Oh ya harus jujur. Jujur. Saya beli ini 10.000. Tapi coba bayangkan, saya dari Semoyang, kemudian ini barang ini saya beli di Perayan. Berapa kilo Semoyang ke Perayan? Saya juga naik kendaraan, berapa bensin dihabiskan? Kita juga nyewa. Coba tolong diperhatikan. Nah, kalau bahasanya kita seperti itu, ya mereka juga mengerti kan? Ya 10.000 ya, tak kasih dia 2.000 ya. Oh iya. Kalau sudah iya sama iya, sudah ada akad, lepaskan dia. Itulah
rezeki yang halal. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur beliau sebagai penjual. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau sebagai pengusaha barang Siti Khadijah radhiyallahu. Jadi sebelum menikah dengan Siti Khadijah, beliau itu ya menjual barang-barang Siti Khadijah. Beliau jujur. Insyaallah luar biasa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sekarang sebagai pembisnis, pengusaha, penjual di toko di mana saja, ayo kita jujur. Kalau jujur, insya Allah rezeki itu barokah. Rezeki itu akan barokah. Jadi itu ya. Ahabballahu ta'ala 'abdan samhan iza ba'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang berlaku baik iza ba'a, ketika dia statusnya menjadi penjual. Artinya dia jujur terhadap jualannya, terhadap barangnya. Wasamhan iza ishtara, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang berlaku adil, yang berlaku baik ketika dia menjadi pembeli. Jangan kita sebagai pembeli bilang, berapa harga bajunya ini? Kalau baju ini ya 30.000. Wow, saya barusan saya nawar ini 20.000. Katanya dia 25.000. Katanya ini sebelah, ini yang dagang ini sebelah 25.000 katanya. Terus sekarang ini naik 30.000. Wah, enggak mau saya. Sedangkan di sana saya tadi itu nawar 20.000, maunya 25.000. Ini kan enggak sampai semeter katanya. Jaraknya antum itu jualan. Bukan, ini modalnya 25.000. Saya mau jual 30.000. Wah, tadi aja. Ini pembeli. Makanya ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala ya, ketika ketika kita ada nasib ya, berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah, menunaikan ibadah haji maupun umrah, supaya jangan kita itu terlalu cerewet belanjanya di sana. Ini lama kelamaan membatalkan haji ya. Artinya habis pahala hajinya dengan dosa cerewetnya nanti di sana. Ya, dosa cerewetnya ini 5 rial, 2 rial, 2 rial, 3 rial, 3 rial, 10 rial katanya ini orang-orang Arab itu. Bisa juga dia ya sekedar itu udah bisa bahasa Indonesia. Haji ini 10 rial. Ini 5 rial. Nah, kita nawar terus. Padahal kita sedang melaksanakan ibadah haji. Nawar. Nah, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dengan saling tawar menawar itu nanti ada kekecewaan di sana. Kemudian kita sampai berkelahi. Itu yang dikhawatirkan. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala jangan cerewet belanjanya di sana. Sama misalnya kayak orang yang minta-minta di sana. Kalau memang kita tidak mau beramal ya enggak usah kita ejek orang minta. Wah, kamu tenaganya masih kuat. Masih muda kamu ini. Kenapa enggak pergi berburu saja? Kenapa kamu enggak panggil kerja? Minta-minta saja. Nah, jangan bentak seperti itu. Enggak tahu nanti ya. Seorang yang minta-minta itu sekalipun kekar badannya itu wali Allah yang mencoba kita. Makanya itu kalau di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Madinah di tanah haram itu jangan terlalu
ya keceplosan suara kita. Jaga, di rem saja kita punya tingkah laku, di rem saja kita punya ucapan. Siapa tahu yang kita caci maki, yang kita olok-olok itu adalah waliullah. Nah itu ya. Jadi kalau memang kita tidak mau berikan ya amal sedekah, rizki itu ya sabar saja kan. Jangan diejek, jangan diolok. Nah itu. Jadi wasamhan izastara. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang berlaku adil tatkala dia sebagai pembeli. Berlaku baik tatkala dia sebagai pembeli. Jujur dia. Nah, itu ya, jangan cerewet nawarnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasamhan iza qada. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang berlaku baik ketika dia itu berutang. Ketika dia berutang. Kalau sudah ya dia berutang, ya baik-baiklah ya membayar utangnya. Dengan baiklah bayar utangnya. Jangan kita lawan berkelahi orang yang punya uang itu, punya barang kita utang itu. Dia kasih orang bayar utangnya, dia kelahi dulu baru bayar utangnya. Ini yang salah. Ya kecuali memang tidak ada sama sekali ya, tidak ada ya kita bilang sabar. Kalau toh juga kita bilang sabar, dia mengajak kita kelahi terus mencaci maki kita, ya tetap kita sabar juga sekalipun begitu. Karena belum ada uang untuk yang kita bayar. Nah, itu ya sabar namanya. Jadi ya sekalipun mencaci maki ya kita sabar. Karena ini memang dari Allah ya, belum ada rezeki untuk kita bayar. Nah, kecuali orang itu ada rezekinya untuk bayar utang, kemudian dia tidak mau bayar utang. Nah, ini keterlaluan ini. Ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap akhlaknya, adabnya, caranya hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berutang. Artinya kalau ada uang itu bayar utangnya. Kalau tidak ada ya sabar dulu, kita usahakan, kan begitu. Itulah yang baik, itulah cara yang baik menurut Rasulullah SAW mengajarkan kita. Nah inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasamhan izaqtada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang berlaku baik ketika dia menagih hutang. Jadi ketika ada uang kita diutang, ya senyum. Kita senyum. Kita senyum pada orang yang berutang itu. Jangan kita itu bentak dia, caci maki. Kamu coba anda ada uang saya, kamu tidak bisa hidup. Ayo cepat kembalikan uang saya. Sampai bawa polisi. Nauzubillah, subhanallah. Itu tidak benar itu. Kita senyum saja. Kita pakai sindiran aja. Saya mau ya beli kebutuhan madrasah, tapi ya tidak ada uang ini kita untuk beli. Ya itu jadi depannya kan biasa ada. Oh iya saya punya utang sama dia. Itu artinya menagih juga, tapi pakai sindiran itu ya. Jadi jangan, supaya orang ini jangan kecewa kan, jangan kecewa. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini sudah kita jelaskan bagaimana Imam Al-Baihaqi dan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah kemarin. Ya. Kemudian kita kembali kepada hadis berikutnya. Ahabbukum ilallahi ta'ala aqlukum tu'man wa akhaffukum badana. Rawahu ad-Dailami
an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Masyaallah. Ini juga yang luar biasa kita diberikan ya. Filter saringan supaya kita jangan rakus. Biasanya kita rakus ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi, orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, aqlukum tu'man, ya, adalah orang yang paling sedikit makanannya. Ini orang yang sedikit makan. Itu yang disukai oleh Allah. Ya, insyaallah. Rasulullah SAW begitu. Rasulullah SAW begitu. Ya, jadi separuh ya. Makanya perut ini perlu dijaga. Kalau kita mau tidak mau sakit perut, itu dijaga perut ini, jangan terlalu full ya. Ya. Nah, ini cara Rasulullah ya. Ada untuk nasi sedikit, ya ada untuk air sedikit, dan ada untuk udara sedikit itu. Jadi jangan semua full, udara ndak ada. Jadi membengkak, jadi nanti jadi usus buntu. Alhamdulillah subhanallah misalik. Itu cara Rasulullah ya. Ahabbukum ilallahi ahlukum tu'ma. Jadi orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, di antaramu adalah orang yang paling sedikit makanan. Ya, dari sedikit makannya. Ini ada separuh untuk nasi, ada separuh untuk air, dan ada separuh kosong untuk udara. Itu ya. Nggak bisa jalan pabrik itu ya. Nggak bisa jalan pabrik dalam perut kita ini kalau full semua. Makanya nanti akan terjadilah usus buntu itu. Tadi biar ada udaranya juga. Ya, jadi udara itulah seperti bensin itulah. Jadi bensinnya, jadi penggeraknya. Iya, jadi ya di pabrik dua di dalam perut itu. Ada yang jadi ada yang jadi berak, ada yang jadi darah, ada yang jadi nanah gitu ya, ada jadi kotoran berak itu. Nah itu ya. Jadi di pabrik dia makanan itu. Pernah kan lihat pabrik padi? Itu kan seperti itu. Nah, makanya jangan full ya, jangan full. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala paling menyukai ya kita itu yang sedikit makannya. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa akhaffukum badanan. Ya. Dan yang ringan badannya itu disukai Allah. Yang ringan badannya itu disukai Allah. Kalau ya bagaimana yang gemuk badannya? Tidak mengapa, tapi ringan pekerjaannya kan begitu. Ya. Ya. Ini maksud Rasulullah SAW ini. Ya. Jadi kita tidak boleh pungkiri ini. Badan gemuk, ya tidak mengapa juga ya. Asalkan ringan melaksanakan ibadah. Ini gemuk lagi, malas lagi ibadah, kan begitu. Jadi itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebiasaannya menurut keadaan, ya, menurut fakta yang berlaku, orang yang kurus, ya, orang yang ringan badannya itu cepat dia melaksanakan ibadah. Jadi artinya tidak ada pengganggunya, kan tidak ada pengganggunya. Umpamanya kita mau hadir ke majelis ta'lim ya, kemudian kita jalan kaki dari rumah menuju madrasah, umpamanya, coba ayo.
Ya, kita lombakan saja ini. Jalannya orang yang gemuk, orang yang gendut sama orang yang ya agak ramping, agak kurus. Mana yang lebih nyampenya ke madrasah? Mungkin yang lebih kurus cepat nyampe. Nah, seperti itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang gemuk itu ya memang agak lambat dia jalannya. Kenapa? Karena gemuknya itu berat dia. Nah, jadi kalau orang yang ringan badannya itu cepat dia, cepat nyampenya, cepat juga nyampe pengajiannya kan begitu. Nah, itu jadi ringan melaksanakan ibadah. Jadi cepat dia ya. Nah, jadi cepat nyampenya jadi majelis taklim, cepat nyampenya di masjid ya, itu gitu. Jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang ringan badannya. Jadi itu ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang sedikit makannya dan menyukai orang yang ringan badannya. Itu ya. Jadi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu ad-Dailami, ini juga sudah kita bahas kemarin. Ani bin Abbas. Ani bin Abbas ini juga sudah kita bahas. Siapa Ani bin Abbas? Namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Nah, kenapa disebut Ibnu Abbas? Ya, ada juga Ibnu Malik. Ya, itu jadi ada yang sama nama, Abdullah, berarti untuk membedakan Abdullah yang satu anaknya bin Malik, ya anaknya Malik, kemudian anaknya Abbas, ya untuk membedakan. Ya, kan? Makanya terkenal Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah. Ibnu Malik nama aslinya Abdullah, tapi Ibnu Malik aja berarti anaknya Abdullah ini anaknya Malik. Kalau Abdullah Abbas, ya Ibnu Abbas, berarti dia adalah anaknya Abbas. Jadi gitu dulu di Mekah itu kebanyakan nama-nama yang sama, sehingga yang lebih terkenal itu nama ayahnya. Jadi itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita tinggal satu ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ahibbul araba li thalathi. Li anni arabi wal Qur'an arabi wa kalam ahli jannah bil jannah al arabi. Insyaallah. Rawahu at-Tabrani wa ghairuhu. Ahibbul araba li thalathin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara. Ya. Ahibbul araba li thalathin. Cintailah ya bangsa Arab itu karena 3 perkara. Ya. Jadi kita cintai Mekah, cintai Madinah karena 3 perkara. Apa dia? Li'anni Arabiyyun. Nah, itu kata Rasulullah ya. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku ini orang Arab, kata Rasulullah. Li'anni, karena sesungguhnya saya ini Arabiyyun, orang Arab. Jadi kita cinta terhadap bangsa Arab itu karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, bukan luar Arab, bukan luar Arab. Itu ya, paham? Jadi beliau lahir di Mekah, paham? Nah itu jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul araba li thalathin li anni arabiyyun. Ya. Cintailah bangsa Arab itu karena 3 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, li anni arabiyyun, karena sesungguhnya saya juga orang Arab, kata Rasulullah. Mencintai bangsa Arab karena Rasulullah SAW juga orang Arab. Kemudian yang kedua, apa alasannya kita cinta kepada bangsa Arab? Ya,
wal Qur'ana Arabiyyun, karena Al-Qur'an itu adalah bahasanya bahasa Arab. Itu ya, Al-Qur'an bahasanya bahasa Arab. Jadi itu alasannya. Pertama karena Nabi orang Arab, kedua Al-Qur'an itu bahasanya bahasa Arab. Wa kalama ahlil jannati bil jannati Arabiyyun. Nah ini ketiga alasannya, karena ya bahasanya, pembicaraannya ahli-ahli surga itu nanti, penghuni-penghuni surga itu nanti dia pakai bahasa Arab. Loh, sekalipun kita tidak tahu bahasa Arab di sini, tapi amal jariah kita, amal soleh kita nanti yang menunjukkan kita, mengajarkan kita. Kita harus tahu, harus paham bahasa Arab, dan kita harus mengerti karena bahasa akhirat. Paham? Ya. Kita tidak tinggalnya di Arab, ya. Tinggalnya di Indonesia, tetapi itu bahasa akhirat kita, bahasa akhirat. Jadi, inilah mungkin ya dimaksud dengan berbeda-beda bahasa, tapi satu nanti di akhirat, bahasanya Arab. Bahasanya dasan nyelok, bahasanya rebuk, bahasanya motolesum, bahasanya batu gulung, batu galang, tanah abu. Nah, menjadi satu nanti pakai bahasa Arab. Min aina? Hey. Saya tanya nanti Rasul ketemu sama raja di surga. Bukan pakai bahasa semua yang di sana. Rasul, kapan nih masuk surga lo? Gue ditanya, udah lama katanya Rasul. Udah 10 tahun kita ini masuk surga. Kalau Allah gimana sama raja? Aduh, baru 2 tahun. Kemana sisanya ini? Lah, ya maklum sajalah kita ya berhangat-hangatkan dulu di neraka katanya. Nauzubillah. Tapi bukan pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab tadi, masya Allah, kasihnya luar biasa. Dikirain orang Arab Qasih, tapi bukan, orang yang biasa melo. Insyaallah. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahibbul Arab li thalathin. Mencintai bangsa Arab itu karena 3 perkara. Li'anni Arabiyyun, karena Rasulullah SAW adalah orang Arab. Wal Qur'an Arabiyyun, karena bahasanya Quran adalah bahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah, dan omongan pembicaraan bahasanya penghuni-penghuni surga itu fil jannah Arabiyyun, di surga yaitu pakai bahasa Arab. Rawahu at-Tabrani wa ghairi. Jadi sudah juga kita ini bahas tentang beliau. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan wa'afiyah, pun panjangkan umur kita, umur yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu kesehatan wa'afiyah. Mudah-mudahan memberikan kita ilmu barokah, rahmah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi, derajat yang a'la, pandai bersyukur kepada Allah, senantiasa dalam lindungan Allah, berbakti taat kepada Allah, kepada Rasulullah, guru-guru dan kedua orang tua, serta mudah-mudahan kita mendapat ilmu barakah, keturunan yang alim soleh, alimah solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi
منا رب فكنا وفك أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنزا وسكا كذلك الله وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأحفظ أثياء علما نرجو بالخير ونفى كل شر أصل لنا كل سوء وأكرم بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون كما الذي على رزق المنون وفي رزق أنت أكرم ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصر لي وأنا نطيب وطن وفزنا دائما من الفتن ولي رجالا على السنن بما سيودك ربنا يا ذا الجلال والإكرام انصر لي وأنا نطيب وطن وفزنا دائما من الفتن ولي رجالا على السنن وانصرنا بما سيودك ربنا يا ذا الجلال والبلاد انصرني وأنا نطي الوطن ووزنا دائما من الفتن ولي الرجال على السنن وانصرنا في العصايا والبكر وصلاة الله تزى المصطفى بكتاب بعيد الناس شفاء وعلى من الكرام صرفا وعلى صم المصابيح رتك مصطفى فيها نصر وتنسى بما إلهي على ما سوى معالي وعلى ذرية وباطن وظاهر رتك مصطفى فيها نصر وتنسى بما إلهي على ما سوى معالي وعلى ذرية وباطن وظاهر رتك مصطفى على صوائرات النساء بما إلهي على معاصي ومعالي وعلى ذرية وباطن وصيره يا جميل سنيا وكل ما لئيم وجلت يا غياث المستغيثين ويا مهي الركن كما نفس الأمر علينا سرعة إن الأمر علينا عزوما نفس سرعة إن الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن الأمر علينا عزوما فاستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما وصلاة الله تعالى كرما وعلى الآل وصحب الأدمان مع الملك والمزن قدما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا سبيع المذنبين اللهم سبحه فينا اللهم سبحه فينا اللهم سبحه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا الصغار اللهم استر عيب سيطيعنا ولا تزغ قلوبنا بنا اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين والأولياء العارفين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والأمراء الراشدين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى